Perintah Prabowo sudah jelas, aneh. Tidak ada yang berani membongkar pagar laut. Sudah, beliau sudah setuju pagar laut. Pertama itu disegel, kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabut kan, gitu, shoot begitu, gitu. Apakah akan ada evaluasi? Saya tidak sampai di situ pengetahuan saya. Saya ketua MPR. Ini akan jadi pertaruhan bagi Pak Prabowo kalau ternyata kemudian instruksinya itu tidak dijalankan dan kemudian aparat di bawah mencari-cari cara untuk ngeles gitu ya, untuk tidak menjalankan instruksi presiden sambil menunggu sorotan mata netizen itu beralih ke kasus-kasus lain yang dipastikan bakal banyak bermunculan. Kita bisa duga bahwa Pak Prabowo sedang mengumpulkan energi untuk hadir secara sebetulnya hadir secara bermutu supaya semua isu yang menyangkut hak rakyat yang diabaikan oleh negara, soal Pantai Indah Kapuk, soal Depok kemarin itu, soal petugas kecil di Depok yang dipecat karena membocorkan korupsi di Damkar, soal laporan dari berbagai daerah tentang perilaku polisi, mau disebut oknum atau mau disebut apapun, tetap itu adalah relasi yang adalah public relation yang buruk bagi pemerintah. Jadi mengacu pada soal-soal semacam itu harus dimungkinkan ada semacam ya kalau kita sebut minta kesadaran etik itu ya terlalu jauh. Jadi kelihatannya akan ada semacam task force yang harusnya dibuat oleh kabinet untuk mengolah isu-isu ini. Dan sekali satu isu itu dikenali dengan baik, maka penyelesaian isu itu akan menimbulkan harapan pada rakyat bahwa isu-isu yang besar pun bisa diselesaikan. Ya harus pusat, tidak harus menunggu presiden. Kalau apa-apa nunggu presiden itu kan tidak bagus. Kan sudah ada tugas, itu secara otomatis itu melanggar hukum. Itu kalau di tingkat pusat juga Kementerian Dalam Negeri bisa loh itu, karena masuk wilayah kan, pengamanan wilayah, lalu Bakamla, lalu KKP, itu semua tidak ada yang ngaku tuh, sampai sekarang. Nah itu sesuatu yang menurut saya konyol. Masa negara begitu? Sepertinya ada dua sih kemungkinan, takut sama preman. Negara takut sama preman kan, atau memang main mata mendapat sesuatu dari preman, ya kan? Wah itu pelanggaran luar biasa. Saya udah panggil kemarin Kakantah Tangerang, apakah yang di kawasan pagar laut itu ada bidang tanahnya? Tidak ada. Tapi tanah yang di dekat pagar laut itu milik siapa, Pak? Tanah yang aku nggak tahu, nggak cek. Dan kalau kita ngecek tanah semua tanahnya siapa kan, saya nggak mungkin menghafalkan 119 juta peta bidang tanah kan. Yang disebut-sebut itu termasuk PSN, Pak? Saya belum cek yang di peta itu, karena kan 30 kilo itu kan panjang. Di situ atas nama siapa semua saya belum hafal. Nah, tapi kalau ditanya disuruh cek, aku bisa cek. Tapi kalau tanya hari ini punya siapa, saya nggak hafal persis. Oke, Mas Zenzi, kalau tidak mungkin pemerintah tidak tahu, menurut Anda apa ya alasan pemerintah tidak mau membuka ini ke publik? Menurut saya ada dua. Satu, pejabat di pemerintahan menjadi bagian dari proyek ini. Oke, baik. Awal perencanaan. Dari dua kementerian tadi ya, dari 3 kementerian tadi, KKP, Lingkungan Hidup, dan juga ATR BPN. Terutama pejabat yang sudah mengetahui ada pemagaran ini, tetapi tidak membuka siapa yang berkepentingan terhadap ini. Okay. Yang kedua, ada juga kemungkinan bahwasanya proyek ini memang direncanakan dan dikendalikan oleh kekuatan yang besar. Kekuatan yang besar ini bisa kekuatan uang, bisa juga kekuatan politik. Dan ini tidak bisa kita lepaskan juga dari Perpres 26 tahun 2004 yang dikeluarkan oleh Jokowi di 100 hari kekuasaannya begitu. Karena orang tidak akan berani memagar, tidak akan berani punya rencana reklamasi kalau sumber pasirnya tidak jelas. Baik. Nah, ketika Kementerian KKP pemerintah mengalokasikan tambang untuk pengerukan pasir
di Perpres 26 itu sebenarnya sudah jelas siapa yang akan menambang dan wilayah mana yang akan diuruk, termasuk rencana ekspor pasir ini. Swadaya, gitu, swadaya kita sebutlah itu masyarakat, begitu kira-kira. Boleh tanya nggak ya? Artinya gini, kenapa saya justru belum bisa menangkap ketika pemagaran laut itu dibilang swadaya gitu kan, karena tolak ukurnya adalah pendapatan daripada nelayan tersebut. Saya hitung bambu itu dari mulai Karangserang sampai Kronjo itu ya diperkirakan ya jutaan gitu kan. Kalau per batang bambu saja kali, nggak usah harga bambu itu sebenarnya 22.000 atau 20 sampai 15.000. Kita hitung yang terendahnya aja lah 15.000 kali berapa juta bambu, udah berapa? Kira-kira masuk nggak dalam pikiran kita ketika itu adalah sebuah swadaya masyarakat gitu kan? Sementara pendapatan masyarakat sendiri, ya saya pikir murad marit gitu. Itu, terima kasih. Mas Andi ditanggapi sebelum ke Mbak Susan? Langsung ditanggapi dulu Mas. Langsung poinnya boleh? Justru ini yang harus jadi pembahasan kita harusnya. Kenapa tadi saya buka dengan proxy war? Tidak ada kepentingan untuk nelayan dalam pembahasan tersebut, dalam framing tersebut. Kenapa tidak diviralkan soal kesejahteraan nelayan, apa kebutuhan nelayan dan segala macam? Rakyat kita ini tidak akan kenyang kalau lapar, kalau kita hanya bilang kenyang, walaupun kenyang itu sampai 1000 kali. Kan seperti itu. Artinya dana itu hitung-hitungan tadi mungkin ya? Swadaya itu? Lah iya. Kan berangkatnya dari situ tuh. Langsung poinnya boleh? Maksudnya tolong hitungin tolong hitungin buat saya, kira-kira masyarakat ini bisa nggak sih mendapatkan uang sebesar itu? Dari mana uangnya? Kalau memang itu pemberdayaan, itu aja jawabannya. Nggak usah kemana-mana, saya nggak ngerti. Iya, tadi kan Pak Khalid yang sudah menghitung per bambu 22.000 dan segala macam. Kira-kira masuk nggak gitu? Kalau ini yang melakukan masyarakat gitu. Ya kita tanya sama-sama yuk sama masyarakat. Saya ini kan kapasitas saya sebagai observasi gitu loh. Coba kapasitasnya sebagai observasi, bukan pengawal, bukan segala macam. Jadi jangan dipelintir-pelintir begitu. Mbak Susan. Boleh saya nambahin? Boleh, silakan Mbak. Ini diskusi yang menarik ya. Tapi terus terang kalau melihat gaya Pak Khalid dan Pak Heru ini sangat nelayan. Gak usah diraguin. Cara mereka berbicara, mereka memang benar-benar masyarakat yang pergi melaut dan itu tidak perlu diragukan. Itu harus ditindak secara hukum karena udah melanggar. Iya Pak. Jangan-jangan kalau saya sih berpikir gini, ramainya berita tentang bahwa ada masyarakat Pantura sebagai swadaya yang memasang pagar laut itu, ketika muncul ada pelaku pemagaran yang itu anak buahnya Aguan, Ali Hanafi, Encur, Ali Gojali. Oke Pak Khalid, kita konfirmasi dulu ya Pak Khalid. Di sini tahu-tahu udah berdiri begitu, nelayan sini tuh nggak ada yang tahu gitu, tahu-tahu begitu sama jalan ke laut, kok itu ada apa gitu, lah diparanin lah sama saya kan gitu, kok ada bambu-bambu begini gitu, udah itu doang taunya. Tadi nelayan sini tuh nggak ada yang tahu gitu. Oh itu bohong, bukannya swadaya, itu pengembang urusannya. Kalau GRP untuk mengatakan itu swadaya masyarakat Tanjung Pasir itu sangat bohong. Kami asli Tanjung Pasir, kami tahu. Itu kan pengembang PIK yang melaksanakan itu. Saya tanya pun kami sempat menolak juga, kami diancam. Bila mana ada perusakan ya pidana kayak gitu. Kami sempat ada proses ya Pak? Iya. Ya sehari-hari dapat 150.000 bahkan sampai 500.000 sampai. Udah nggak ada lagi yang ya buat makannya susah, nelayan-nelayan kecil ini seperti kayak saya. Dihentikan sama merespon apa yang disampaikan Prabowo tadi, itu kan ada dua itu, pertama bongkar, yang kedua usut. Betul. Ya kan. Nah yang kita lakukan sekarang ini kan kita bongkar nih, ya kan.
Kita akan terus meminta agar KKP itu segera melakukan kegiatan pembongkaran, tetapi saya memberi catatan juga, ketika membongkar itu harus pertama siapkan teknis. Yang kedua, pengawasannya harus ketat. Kenapa pengawasan harus ketat? Jangan sampai dengan kegiatan pembongkaran itu malah menimbulkan dampak buruk yang lain. Misalnya merusak ekosistem, merusak segala macam lah ada di situ gitu. Jadi bongkar iya, tetapi juga dengan pengawasan yang ketat. Dugaan sementara punya siapa, Pak Johan? Kalau saya berani menyampaikan ya, karena saya sudah lihat langsung disebutkan posisinya Pak, punya di sana siapa, itu, Pak? Ya punya PIK 2 lah. Baik. Kita tunggu nanti pengusutan seperti apa. Saya berani menyampaikan itu, dan saya bertanggung jawab dengan apa yang saya ucapkan. Ya bukan hanya soal pemagaran bambu aja Bang, tapi soal penggusuran lahan ya, soal pemaksaan itu memang dilakukan oleh tangan kanannya Aguan. Dan itu masyarakat di sekitar daerah proyek juga sudah mengidentifikasi sebenarnya. Sebenarnya sudah tahu Bang. Sudah nama ini sudah sangat familiar di Tangerang Utara, sangat familiar. Tetapi mereka takut. Oke. Ini apakah orang lokal juga sebenarnya? Bukan juga. Bukan. Pegiat media sosial, Eko Kuntadi, ikut memberikan komentarnya mengenai polemik pagar laut sepanjang 30 km di kawasan PIK 2. Meski perintah Presiden Prabowo sudah jelas membongkar pagar bambu itu, namun Eko heran karena belum adanya implementasi di lapangan. Gak ada yang ngaku siapa pemilik pagar laut, tapi gak ada yang berani bongkar, kata Eko melalui Facebook pribadinya @ekokuntadi tanggal 16 Januari tahun 2025. Bukan hanya Eko, Muhammad Said Didu, ex-staf khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), juga memberikan respons. Dikatakan Said Didu, instruksi dari Prabowo sudah sangat jelas, mencabut pagar laut yang diduga milik Agung Sedayu di pesisir Tangerang. Arahannya jelas, ujar Said Didu dalam keterangannya di @mesaid_Didu tanggal 16 Januari tahun 2025. Hanya saja, ia menilai langkah tersebut tidak dijalankan sepenuhnya karena adanya campur tangan dari Menteri Titipan Jokowi. Tapi ditelikung oleh Menteri Jokowi yang ada dalam kabinet Prabowo, cetusnya. Said Didu menuturkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh pihak terkait hanya sebatas menyegel pagar laut tersebut, dengan alasan akan memeriksa izin terlebih dahulu. Sehingga hanya disegel dan katanya akan periksa izin dulu, tandasnya. Sebelumnya diketahui, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani, memastikan Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan pencabutan proyek pagar laut yang diduga milik pengembang PSN PIK 2, Agung Sedayu Group. Prabowo juga meminta agar permasalahan pagar laut tersebut diusut tuntas. Beliau sudah setuju pagar laut. Pertama, itu disegel. Kemudian yang kedua beliau perintahkan untuk dicabutkan, gitu. Usut, begitu, kata Muzani kepada wartawan di Jakarta. Instruksi ini dikeluarkan di tengah sorotan publik terhadap keberadaan pagar laut yang dianggap membatasi akses masyarakat ke pantai di pesisir Tangerang. Keberadaan proyek tersebut memicu pertanyaan tentang izin dan dampaknya terhadap lingkungan serta masyarakat sekitar. Namun, saat ditanya lebih lanjut mengenai kemungkinan keterkaitan proyek pagar laut dengan pengembangan PIK 2, Muzani enggan berkomentar. Saya tidak sampai di situ, pengetahuan saya. Saya Ketua MPR, tegasnya. Hingga kini, langkah untuk mencabut pagar laut yang telah disegel tersebut menjadi perhatian publik, terutama terkait komitmen pemerintah dalam menjaga keadilan akses terhadap wilayah pesisir.